Venska Veronica, apa kabar? Halo, Kak Ferry, kabar baik. Wah, akhirnya kita bisa kolaps lagi di sini ya. Yes, bisa akhirnya setelah beberapa lama ya. Iya, tapi sebenarnya Ana pernah hubungi Venska di Instagram kan, tapi masih di luar daerah kemarin. Masih kerja di Jakarta saat itu. Berarti aktivitas sekarang paling banyak di sana? Yes, sebenarnya sih kalau dibilang ya stay di Jakarta karena memang sekarang sudah kerja di sana. Tapi karena masih suasana mau lebaran juga, jadi sekaligus pulang Iya, gampang ya. betul. Wes. Kalian dalam setahun karena kemarin juga aku kan sebenarnya jarang pulang kan, fans itu jarang pulang juga. Jadi menyempatkan waktu ya untuk ketemu keluarga. Oke. Jadi sudah berapa lama kerja di sana, Vens? Sebenarnya kalau di Jakarta itu kerja mulai dari tahun 2017. Oke. Cuman kalau kuliahnya itu di Surabaya dari tahun 2013. Jadi sudah merantau sejak 2013. 2013 sudah merantau dan kerja di sana berarti. Yes. Nah, waktu di Gorontalo itu ini kita pengen tahu sih pengalaman Venska waktu di tahun 2014 waktu jadi Putri Indonesia perwakilan Gorontalo ya. Wow, luar biasa. Asik. Jadi kita punya Putri Indonesia nih. Nah, itu pengalamannya bagaimana? Pengalamannya itu perjalanan yang sangat panjang ya. Bisa langsung bisa berada di jadi finalis Putri Indonesia 2014. Tapi sebenarnya kalau ditarik balik nih, sebenarnya kalau aku itu sudah ikut perpejenan, sudah ikut beauty contest itu sudah sejak 2011. Nah, perjalanan aku 2011, 2012 sampai di tahun 2014 aku memantapkan diriku. Saat itu aku masih berusia 18 tahun ya, Kak. Jadi ya udah sebenarnya dapat rekomendasi juga dari Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Jadi ditelepon lalu dibilang, "Venska, gimana kalau kamu mewakili Provinsi Gorontalo di ajang Putri Indonesia?" gitu. Wow. Kaget banget sebenarnya ya. Jadi tahun itu tahun 2014. Tapi aktif UUT dari tahun berapa? Aktif NOU dan UTI itu aku start awal itu ikut NOU Kota Barat itu tahun 2011. Saat itu aku masih kelas 2 SMA ya, masih 16 tahun. 16 tahun. 16 wow. tahun. Ya. Jadi berarti setelah jadi NOUT langsung jadi Putri Indonesia itu dari 2012 sampai ke 2014 berarti ya. Itu banyak pengalaman dong berarti. Iya, sebenarnya sebelum ikut Putri Indonesia itu awalnya sudah dikatakan tadi itu 2011 ikut NOUT Kota. Terus saat itu aku dapat predikat NOU favorit Kota Gorontalo 2011. Tapi pas saat lulus SMA mau coba lagi nih kira-kira gimana ya, tambah-tambah pengalaman aja sih sebenarnya gimana kalau ikut NOUT Provinsi Gorontalo di 2012. Dan saat itu aku bersama Kak Rahman. Kak Rahman Imran. Iya, kenal Rahman Imran. Sama Kak, ya panggilannya Kak Aman. Nah, aku sama Kak Aman ini dapat menjadi winner NOUT Provinsi Gorontalo 2012. Oke, itu dari SMA mana? Aku dari SMA 1. Wah, Mansa. Ya, Kota. jadi SMA 1 dan SMA 3 itu sangat akrab sekali dulu ya, tahun 2000. 2000 berapa? SMA lulusannya 2012. SMA 2012. Berarti kita beda berapa tahun? Waduh. Harus sebutkan usia. Oke. Kak Versi 2008. Jadi kita sama-sama dengan Kak Aman. Berarti bisa berpasangan juga ya? Itu Kak Aman kan dia dari 2008 kan? Iya. 2008. Sebenarnya kan kalau Kak Aman saat itu mungkin pada saat ikut NOUT Provinsi itu aku udah lupa usia berapa. Jadi kan sebenarnya kalau NOUT terserah gitu, mau lulusan dari tahun berapa atau enggak dari kota mana aja tuh bisa ikut gitu. Jadi terus pada saat kita ikut NOUT Provinsi Gorontalo itu cara pemilihannya misalnya dari kota nih, tapi kita di random gitu. Jadi aku saat itu kan mewakili kota, Kak Aman mewakili Bone Bolango. Jadi kita jadi pasangan gitu. Jadi dia lebih dinilainya itu lebih ke personal, lebih ke masing-masing, bukan ke partnernya siapa gitu. Nah, Venska kalau
lu ikut No UT selama ini, kira-kira pengalaman yang paling unik atau paling berkesan itu apa? Ada nggak? Sebelum atau sesudah nih, karena preparationnya juga pada saat No U tuh karantina, grand final itu juga ada apa kisah-kisah unik juga sebenarnya. Itu kalian pasti branding kayak tempat-tempat wisata Gorontalo juga ya? Pasti. Jadi sejak karantina juga sebenarnya gini, ikut No UT Provinsi Gorontalo itu kan artinya kita mewakili masing-masing kota gitu, kota dan kabupaten. Jadi misalnya di Bone Bolango ada tempat wisata apa gitu, dan juga di kota Gorontalo sendiri itu ada tempat wisata apa. Jadi kita sebenarnya sudah ada pengetahuan tentang pariwisata sekitar gitu. Tinggal pada saat kita ikut NOU dan UTI Provinsi Gorontalo itu tinggal dipermantap lagi. Wow, luar biasa ya berarti. Nah, setelah ikut masuk di Putri Indonesia nih 2014, itu karantinanya berapa lama kemarin? Karantinanya kurang lebih 2 minggu ya. Gitu ya? 2 minggu. Wah, itu struggling sekali. Itu sampai 10 besar ya Gorontalo ya? Iya, 10 besar dan sekaligus favorit. Jadi sebutan. Waduh. Iya, wah, keren. Nah, kalau sekarang nih Venska aktivitasnya kan sekarang udah kerja ya kan. Nah, pengalaman sendiri kerja merantau di luar daerah itu apa sih yang bagus? Suka dukanya sih? Ya banyak suka dan duka sih. Sebenarnya kan kalau kita kerja di luar pulau, di luar kota itu punya effort tersendiri ya. Kalau misalnya kita di daerah sendiri, kita sudah saling kenal orang. Misalnya kita ketemu sama si A, si B, itu kita sudah saling mengenal. Apalagi kan memang saat itu kan Venska sudah sering mengikuti kegiatan NOU dan UTI, kegiatan ini, kegiatan itu. Tetapi istilah kata pada saat merantau di kota orang, di ibu kota, wah bener-bener berbeda secara jadi aku punya culture shock itu kayak kaget juga. Kalau di daerah sendiri kan mungkin orang-orang lebih care karena mungkin saling kenal. Iya, jadi saling membantu, gotong royong lah istilahnya. Tetapi di Jakarta, khususnya di ibu kota nih ya, itu benar-benar dari segi pembawaan diri, terus challenge-nya juga itu gimana kita bergaul sama orang. Karena kan kita nggak akan bisa tahu kan ini orang yang baik atau gimana kan. Jadi menyesuaikan diri sih sebenarnya. Ya, kalau di Gorontalo Venska ini kan kita tahu kan di Gorontalo ini kan banyak anak-anak muda juga nih yang baru-baru, yang baru lulus SMA atau mungkin yang baru selesai kuliah, itu kadang mereka bingung. Kira-kira mereka ini mau buat apa? Nah, Venska melihat kira-kira potensi anak muda di Gorontalo ini kira-kira apa sih yang bagus kita buat di Gorontalo ini? Sebenarnya kalau ditarik balik ya, banyak sekali kesempatan sebenarnya. Iya, tinggal caranya kita aja melihat kesempatan itu dan menggunakan kesempatan itu. Misalnya kita lihat lagi sih, contoh anak-anak yang baru lulus SMA sama aku pada saat itu aku nggak tahu impian aku apa sih. Misalnya mau jadi dokter, apa sih yang harus aku lakukan, atau misalnya mau jadi penyanyi atau mau jadi profesi apalah itu. Nah, sebenarnya menurut aku kita temukan dulu potensi kita. Menurut aku kalau sudah ada potensi, istilah kata itu tuh sudah ada wadah sudah terisi gitu. Tinggal gimana kita memantapkan gitu, kita melatih potensi itu. Ketika sudah ada potensi, sudah ada skill, kita harus tahu gimana caranya untuk mengembangkan potensi itu. Jadi kalau kayak aku dulu waktu SMA juga kayak gitu. Sebenarnya potensinya itu dilihat, aku tidak hanya berprestasi di kurikulum istilahnya, tidak hanya berprestasi di sekolah. Wah, berarti nilainya bagus-bagus. Waduh. Terus. Jadi tidak hanya berprestasi di tingkat sekolah, tapi juga di luar sekolah. Jadi contohnya tadi kan 2011 aku masih kelas 2 SMA. Aku selain harus fokus di akademi aku juga harus fokus mengikuti karantina NOU UTI, which is itu nggak gampang sih menurut aku harus membagi waktu. Nah, kalau kegiatan-kegiatan di luar kurikulum ya katanya tadi banyak, itu kegiatannya apa biasanya? Kayak vokal atau olahraga atau apa? Yang paling disukai sih apa sih kan? Dulu paling suka menari, karena zaman dulu tuh kalau SMA biasa Bu Guru udah kan nanti kamu nari ya either itu di menari tradisional atau ini menari. Penasaran sih kalau Venska bisa tari. Waduh. Zaman
zaman dulu masih Oh, muda. Oh. Iya, itu sebenarnya sih kalau ada bakat-bakat skill yang begitu sih sebenarnya bagus. Apalagi sekarang kan dunia digital, kita bisa berkarya Iya. kapan saja dan di Iya. mana saja lewat platform kayak media sosial, Iya. YouTube, Instagram. Itu harusnya fans kebuat dong. Iya. Harusnya ya mempergunakan apa namanya platform dengan baik ya. Oke, nah kalau berarti ada hobi tertentu dong yang disukai fans kan? Kalau hobi gini, mungkin karena aku dari remaja terus apa jadi dewasa gitu ya. Iya. Berubah-ubah sih. Misalnya pada saat aku aku SMA, aku tuh suka nyanyi, aku suka menari dan lain sebagainya. Tapi pada saat aku kuliah, aku kan sudah mulai mengikuti ajang-ajang nih. Aku udah tahu, oh aku tuh ternyata public speakingnya oke juga Wow. gitu. Iya, iya. Jadi udah tahu nih, udah Iya, ada iya. sudah kayaknya potensi aku tuh ada di public speaking ya. Jadi mulailah melatih. Jadi aku mulai MC di tingkat kampus gitu, di tingkat university gitu, universitas gitu kan. Ya, jadi sebenarnya orang yang sukses itu nggak langsung apa ya, tidak dengan waktu yang singkat ya, tapi melalui proses gitu dari bawah juga, dari kita apa namanya ya kecil-kecilan lah dari kampus. Biasanya paling banyak no-UT atau apa itu biasanya mereka juga bisa nge-MC sih sebenarnya. Kayak Aman juga kan dia sekarang aktif nge-MC kan berarti ya. Wow. Itu berarti kalau seandainya ada kegiatan-kegiatan kampus berarti MC lagi dong. Kalau ada kegiatan kampus iya. Nah tadi kan kayak Kak Ferry bilang tuh biasanya no-UT itu jago MC lah atau misalnya berbicara di depan umum. Nah secara tidak langsung sih emang harusnya seperti itu. Jadi kita no-UT kan tidak hanya mengetahui pariwisata di daerah masing-masing, tetapi kita tahu nih, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikannya. Jadi kan tidak bisa terrealisasikan kan. Jadi maka dari itu dari pihak apa namanya panitia dan juga juri itu biasa mencari orang yang istilahnya punya confidence, punya kepercayaan diri untuk berbicara di tempat umum. Selain persyaratan kayak fisik Iya, harus tinggi, harus betul, menarik betul. ya. Oke, wah, luar biasa. Nah, berarti dengan segudang prestasi nih yang dimiliki oleh fans Kak Veronica, kira-kira apa yang ingin dilakukan nih selain kerja di luar daerah? Kira-kira ingin melakukan apa sebenarnya yang bagus kita lakukan di Gorontalo ini? Kalau di Gorontalo sebenarnya kegiatan saat ini sih, karena kan memang apa ya, aku kan cuman isinya pulang kampung, liburan juga, meninggalkan kerjaan untuk sementara kan. Jadi mungkin kita bisa, aku biasanya menjadi pembicara di kelas-kelas daring gitu. Oh, yang kemarin itu ya? Iya. Jadi aku Hebat. jadi nggak sepenuhnya apa namanya rebahan lah gitu ya di rumah, tidak ngapa-ngapain, tapi aku berusaha untuk cari kegiatan gitu. Banyak sih, banyak teman-teman, banyak link, jadi kalau bisa membantu aku biasa jadi pembicara di teman-teman di sosmed gitu. Kan sebenarnya biasa kalau teman JJS nih, kalau Kak Fer ajak teman JJS itu pasti Kak Fer penasaran dengan hobinya apa, dia kayak warna favoritnya apa, terus juga Kak Fer penasaran dengan makanan favoritnya. Waduh. Biasanya kalau fans itu paling suka di Gorontalo atau mungkin di luar daerah, makanan yang paling disuka itu? Kalau makanan sudah pasti makanan di kampung sendiri ya. Jadi kalau di Merantau di Jakarta nasi kuning. Otomatis masakan mama ya, masakan di rumah gitu ya. Udah semua pasti suka ya masakan mama. Tapi kalau aku paling suka ya nasi kuning, mie lusir. Aku tuh sebenarnya makan aja sih, tapi paling suka tuh ya mie lusir, binde. Waktu ikut Putri Indonesia juga sempat mempromosikan makanan-makanan daerah juga tuh? Iya, jadi gini, kalau di aku mau cerita nih ya, kalau Putri Indonesia itu kan sebenarnya kita ada karantina yang tadi aku sebutkan 1-2 minggu. Nah, di salah satu sesi karantina Putri Indonesia itu kita ada sesi deep interview dengan para judges, para juri gitu. Jadi aku kalau nggak salah kemarin itu kita jurinya ada 11 juri. Dan itu sangat deg-degan, seorang fanska yang 18 tahun. Yang istilah kata aku juga apa namanya manusia biasa ya, aku juga
deg-deg, aku juga nervous gitu ya. Nah di situ aku cari kesempatan, aku menggunakan itu sebagai kesempatan aku untuk mempromosikan nih, tidak hanya diriku sendiri, tidak hanya seorang fans ke siapa, tapi daerah yang aku bawa apa, karena kan kita pakai Shesh Gorontalo. Nah saat itu tuh aku salah satu peserta tuh yang sampai niat banget gitu bawa satu perinan, aku promosiin Karawo, makanan Gorontalo, terus pantainya, underwater, olele kemarin. Jadi benar-benar well prepared lah pada saat itu. Wow, hebat ya. Wah. Iya. Jadi Fenska, kalau seandainya nih di mana di sini nih kita ngobrolin soal pengalaman Fenska selama ikut. Nah, kalau Fenska sendiri, kalau masalah nih, biasanya kan pasti kalau kita berkarya itu kan pasti ada masyarakat atau netizen yang kurang suka. Biasanya sering ada. Pasti, sudah Iya. pasti. Itu waktu kemarin juga sempat ada. Iya, karena aku cerita ya dari zaman aku NUUT provinsi. Sebenarnya angkatanku itu adalah salah satu angkatan terbaik sepanjang perhelatan NUUT dan UTI. Nggak, aku dengar dari teman-teman sekitar ya. Jadi kita punya 14 pasang peserta. Nah, 14 pasang ini pasti kalau aku sebutin nama-namanya pasti udah pada kenal nih, udah pasti. Mika Ferry sendiri pasti sudah pada kenal. Nah, pada saat itu tuh pesertanya itu ada yang sudah lulus kuliah, ada yang public speakingnya sangat bagus, ada yang sudah pemenang duta genre, atau ada sudah pemenang duta bahasa dan lain sebagainya, dan juga saat itu bekerja di salah satu perusahaan dan lain sebagainya. Jadi sudah membangun karir. Nah, posisi aku saat itu, aku adalah anak umur 17 tahun, aku baru lulus SMA, aku nggak bawa bekal apa-apa. Aku cuman pokoknya yang diminta sama juri atau diminta sama peserta penyelenggara itu aku sediakan gitu. Jadi pada saat aku kepilih, agak kecewa sih sebenarnya, ada beberapa masyarakat yang kecewa gitu. Sampai ini bener-bener ya bikin aku down juga sih pada saat itu, kan aku mentalnya seorang 17 yang masih usia 17 tahun pasti down. Pada saat itu ada salah satu, aku nggak tahu siapa, ada satu orang tuh yang sampai SMS atau telepon ya, SMS sama ketua dinas pariwisata provinsi gitu. Kenapa sih kamu memilih dia tuh muda gitu, dia tuh kalau nggak cakep juga udah nggak kepake gitu. Jadi sebenarnya sih aku juga terima apa ya, nggak bisa dibilang aku bahagia aja, tapi sebenarnya aku juga menerima perkataan yang tidak mengenakan gitu. Ya, tapi alhamdulillah kan Fenska bisa buktikan nih dengan masuknya Fenska ke 10 besar berarti ya. Iya. Pada tahun 2018. Nah, Fenska, kita salut ya, Kak sendiri bangga Kak bisa kenal dengan Fenska, padahal waktu kemarin itu hanya sekedar DM ya di Instagram. Nah, situ sih Kak lihat, wah ini kayaknya bagus, dia tidak sombong, cantik. Wah, kayaknya bagus lah, kita bisa sharing, kita bisa collab bareng. Nah, Fenska, nah kalau bicara soal Fenska sendiri, ini masih single atau gimana? Masih single, masih ya? Belum menikah. Tapi single tapi sudah disegel, paham ya? Maksudnya sudah ada yang dekat berarti ya? Enggak sih, single sepenuhnya sih sebenarnya. Aduh, ya. Waduh, jangan ditanya usia berapa ya? Ya. Kita nggak akan tanya usia di sini. Yang jelas kalau kelihatan Fenska sekarang masih muda ya. Artinya kita semangat muda ya. Iya. Nah, Fenska kenapa sih belum ketemu yang cocok atau bagaimana? Atau ada kriteria khusus atau bagaimana ya? Sebenarnya gini, aku kasih ilustrasi aja ya. Kita akan menggambar ya. aku kasih ilustrasi aja nih. Istilah kata kita mau beli HP nih, mau beli handphone baru, pasti dari Kak Ferry juga, aku mau yang tipenya segini, aku mau mereknya segini gitu. Jadi kita banyak istilah kata keinginan, dan mungkin ya aku cocoknya sama si ini gitu ya. Jadi kalau aku sendiri bukan tipe pemilih, tapi balik lagi kalau kita kan menemukan pasangan itu kan plus minus nih ya. Jadi mungkin along the way sepanjang jalan kita nggak merasa cocok, ya mau gimanain lagi. Jadi kalau aku sih tidak memasang target atau tipe harus seperti apa gitu. Tapi ada loh yang pasangan Nowo dan Uti itu sampai nikah. Oh iya, sampai aku kenal itu aku kenal ya. Mereka berdua itu, teman-temanku itu, pada saat mereka jadi gini Kak, aku mau jelasin ya. Sebelum
sebelum aku masuk Putri Indonesia, aku tuh itu adalah ajang nasional kedua aku. Aku sudah pernah mengikuti ajang nasional pertama aku di Bali, namanya Duta Wisata Indonesia gitu. Jadi seluruh pemenang NOU dan UTI provinsi pada saat itu harus mewakili Gorontalo di tingkat Duta Wisata Indonesia. Jadi itu tingkat nasional ya. Nah, jadi sebelum mereka berdua ikut itu, mereka sempat sharing session sama aku, dan mereka emang orangnya fun sih, dan aku nggak menyangka mereka sampai ke jenjang pernikahan. Wow, itu luar biasa. Jadi mereka kan sudah punya anak ya sekarang. Aku bilang ini anak duta wisata nih. Itu keren Banget. Tapi dulu itu pernah ada yang deket berarti ya, waktu masih ikut Nauruti atau mungkin sampai ke Putri Indonesia, pernah ada si Kak penasaran sih tentang masalah itu ya kan, artinya pasti di luar sana teman-teman tanya siapa yang dekat dengan Venska itu. Kalau waktu di NOU dan UTI provinsi saat itu aku sudah punya pacar. Jadi mereka lihat aku diantar jemput sama pacar aku, jadi mungkin untuk mendekat kayaknya enggak juga ya gitu ya. Tapi pada saat aku kalau untuk aku duta wisata ada sih yang justru itu winnernya itu sampai sekarang tuh masih kita kontakan gitu. Aku nggak bilang dia ngejarin aku, tapi mungkin punya interest sendiri gitu ya. Sebut merek nih winner tapi di ini ya. Iya, jadi salah satu provinsi itu ada yang sampai sekarang tuh ingat, kita lihat lagi ya dari 2012 sampai sekarang masih konten gitu, masih intens banget gitu ya, nanya-nanyain kabar gitu. Bagus itu. Wah, kayaknya kalau kita akan bahas terus nih waduh, nggak selesai. Oke. Nah, itu oke. Kita akan lihat sih Venska, mungkin Kak Fer kasih pertanyaan soal, berarti ada kira-kira gambaran lah sedikit ya, kira-kira kriterianya itu seperti apa kalau untuk memilih pasangan nih. Menurut Venska, apa yang dinilai duluan? Kalau aku sebenarnya harus yang seiman. Karena aku tahu membangun rumah tangga itu kan kita harus satu tujuan gitu. Iya. Yang kedua mungkin lebih istilahnya yang sepantaran gitu. Jadi misalnya aku di posisi ini gitu. Jadi calon suami aku tentunya bakal pacaran sampai ke jenjang pernikahan ya. Menurut aku sih harus cocok dalam bentuk karakternya kita gitu, atau enggak dia bisa memahami karir aku gitu. Dan aku kan tipe orang yang friendly sekali ya. Aku tipe orang yang I talk to everyone, I talk to any people gitu ya. Jadi dia harus mengerti dengan karakterku gitu. Nah, seandainya nih Venska, seandainya kalau ketemu nanti jodohnya di Gorontalo, apakah rela bekerjanya di sana ditinggal balik ke sini? Wah, jujur pernah. Aku juga pernah pacaran dengan orang Gorontalo karena memang aku dari sini kan. Tapi kalau memang sudah jodohku, aku harus pulang gitu. Harus merelakan sih sebenarnya, karena kan nggak mungkin istrinya di mana, suaminya di mana kan. Jadi ya harus mengikuti sih kan. Jadi istri yang baik ya. Waduh, ya harus menjadi partner yang seimbang, yang menemani selalu. Nah, Venska ini keren banget nih. Apalagi sekarang kan kita mau menghadapi juga nih teman-teman muslim ya, berarti ya mau Idul Fitri nih. Kira-kira bagus juga nih kalau seandainya kita terus mempererat hubungan silaturahim ya, berarti ya dengan teman-teman. Nah, Venska, ini mungkin yang terakhir, tapi sebenarnya masih banyak sih pertanyaan, tapi Kak Fer yakin kita akan ketemu lagi, kita akan bahas konten JJS lagi dengan kontennya, dengan konsep yang berbeda. Cuman Kak Fer penasaran nih ke Venska, kira-kira apa sih yang ingin dilakukan ke depan? Kira-kira yang ingin dicapai selain Venska mungkin kerja, kira-kira punya mimpi apa sih Venska? Mimpi banyak sekali ya impiannya. Karena kalau dibilang passion, aku dari dulu memang passionnya di entertain. Seperti yang aku bilang, aku memang hobinya I'm strongly in aku lebih strong di public speaking ya. Jadi aku suka itu menjadi news anchor atau menjadi presenter, host. Jadi sebenarnya aku masih punya, meskipun dengan usia yang sekarang menurut aku, tapi aku masih punya keinginan ke depannya, apakah aku pengen men-challenge diriku, bisa nggak ikut ini. Dan juga aku untuk karir ke depannya kepengen buat bisnis sendiri gitu. Jadi tidak terlalu independent to one company, satu perusahaan. Jadi semoga. Tapi sebenarnya sih kalau bicara soal kayak cita-cita tadi untuk mimpi tadi untuk di
di dunia entertain sebenarnya masih bisa kita capai sih kalau menurut. Cuman kan memang kita dihadapkan dengan pilihan. Iya. Ya kan kita harus memilih yang mana. Ya, dan namanya kita kalau berkarya itu kan kita harus fokus ya fans. Iya, betul. Nah, mungkin kalau menurut Kak Versi, Fenska sebenarnya sangat bisa sekali untuk mencapai keinginannya, tapi memang harus bisa menentukan dulu nih, bisa apa ya, kayaknya harus mengorbankan salah satu. Iya, betul. Ya kan, karena pekerjaan Fenska, Kak Ver yakin di luar daerah itu pasti dituntut untuk harus kerja ini dan itu pasti waktunya itu sangat apa sekali ya. Nah, sedangkan Fenska punya keinginan untuk berkarya di dunia entertain. Tapi suatu saat nanti sih Fenska bisa capai itu, tapi dengan catatan bisa membagi waktu. Iya, harus. Jadi memang kan kalau misalnya kerjaan, makanya yang tanya kenapa sih kamu dari Putri Indonesia nggak fokus ke entertain aja? Sebenarnya sih kayak yang Kak Ferry bilang tadi, itu pilihan yang sulit sih sebenarnya. Aku tidak bisa jalan sekaligus. Misalnya aku harus entertain dan aku harus kerja kantoran. Karena gini, aku tuh tipe orang yang kalau satu hal, satu pekerjaan, satu profesi ya jangan setengah-setengah. Harus harus full effort dan memang konsisten di situ. Tetapi ya mungkin kayak Kak Ferry bilang, suatu saat nanti aku berubah pikiran, mungkin aku mungkin tiba-tiba seorang Fenska akhirnya mengarah ke dunia entertain, ya doain aja lah. Ya mudah-mudahan. Gitu. Kayak tadi juga kan Fenska bilang punya bisnis sendiri. Kak Fer harap sih bisa seperti itu. Jadi ya Kak Fer juga sebenarnya sih diuntungkan. Karena pertama kita bisa buat konten sebanyak mungkin. Ya, kita bisa buat bisa kolaps terus ya, ada topik-topik yang menarik ya. Jadi Kak Fer sih senang. Cuman kan mudah-mudahan setelah kita JJS ini, Fenska kan rencana bakalan balik lagi kerja ya. Nah, mudah-mudahan ya setelah balik lagi ya kita bisa buat konten lagi. betul. Luar biasa. Oke Fenska, thank you banget nih sudah JJS ya. Mudah-mudahan lancar ya semua pekerjaannya juga. Mudah-mudahan semuanya ini bisa selesai, dan ketika Fenska balik lagi kerja nanti kita bisa kontak-kontakan lagi. Oke. Thank you juga Kak Ferry sudah diundang. Sudah lama juga ya tidak berbicara. Dan aku juga nggak pernah masuk di satu konten, by the way. Aku baru kali ini featuring in. Serius? Iya, featuring bersama YouTuber. Jadi semoga sharing session kita, JJS kita kali ini bermanfaat, ada yang bisa diambil lah. Thank you banget buat Fenska sudah bisa diajak JJS, dan sampai ketemu lagi fans. Wow. Thank you. Bye bye.